Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 29 Desember tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 3 sampai 11. Saudara-saudara terkasih, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan tidak ada kebenaran di dalam dia. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Allah. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu. Perintah ini telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang melenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah.
juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kebahagiaan orang yang taat. Tuntutan hidup taat menjadi salah satu nasihat Injili di samping hidup miskin dan hidup murni. Dalam perikop tentang Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, terungkap sikap taat ini. Ketika tiba waktu penahiran mereka, menurut hukum Musa, mereka membawa Dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Apa yang ditunjukkan oleh Maria dan Yosef dalam peristiwa iman ini adalah sikap taat melaksanakan hukum. Maria dan Yosef tentu saja sudah sangat bersukacita atas kelahiran Yesus. Tetapi mereka tidak berhenti dalam sukacita itu saja. Sukacita iman ini justru menggerakkan mereka untuk membangun sikap yang sepantasnya sebagai orang yang terpilih dan terberkati. Sikap itu adalah sikap taat. Biarpun Yesus adalah yang kudus dari Allah, Maria dan Yosef tetap memperlihatkan ketaatan mereka pada hukum, yaitu menyerahkannya kepada Tuhan. Status istimewa Yesus dan Maria
serta Yosef di hadapan Allah dan manusia tidak mengurangi sikap taat mereka ini. Mereka memberikan teladan betapa pentingnya membangun hidup dengan sikap taat seperti ini. Saudara terkasih, sikap taat berikut ditunjukkan oleh Simeon. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah. Simeon membiarkan hidupnya dituntun oleh Roh. Maka pada hari itu, pada waktu Roh menuntunnya untuk datang ke bait Allah, Simeon langsung datang. Dan ternyata tuntunan Roh memang membawa dia untuk menyaksikan sesuatu yang istimewa, yaitu jawaban terhadap penantian sepanjang hidupnya. Dia menantikan datangnya juru selamat. Di bait Allah, Simeon berjumpa dengan juru selamat itu. Dengan sukacita, dia menyambut dan menggendong juru selamat itu. Sungguh berbahagia Simeon karena sudah memelihara penantian itu dengan setia dan mengikuti tuntunan Roh dengan taat. Penantiannya tidak mengecewakan dan ketaatan pada tuntunan Roh sungguh memuaskan. Simeon mengungkapkan kepuasannya itu sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Yohanes juga menuliskan dalam suratnya, "Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya." Ada hubungan erat antara pengenalan akan Allah dan sikap taat menuruti perintahnya. Ketaatan menjadi tanda pengenal untuk mereka yang mengaku sebagai orang beriman. Orang beriman haruslah mengenal Allah yang mereka imani. Allah dikenal sambil mendengarkan sabdanya, perintahnya, dan juga larangannya. Mengenal Allah berarti mengetahui perintah-perintahnya. Dan yang sungguh mengenal adalah mereka yang taat mendengarkan dan melaksanakan perintah-perintahnya. Perintah yang paling utama adalah mengasihi saudara dan tinggal di dalam terang. Allah selalu menerangi kita semua untuk tetap taat dalam melaksanakan perintah saling mengasihi. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.